Halo, salam kegelapan. Gak terasa, ternyata kita berhasil melewati 1 tahun era kegelapan di bawah pemerintahan Prabowo Gibran. Banyak yang terjadi sebenarnya ya selama setahun ini, selalu memberikan kejutan-kejutan pemerintahan yang kali ini nih. Memang kalau awalnya sih dari Oktober sampai Desember tuh mungkin belum ada sesuatu yang terlalu heboh lah. Mungkin masih kayak upacara-upacara, prosesi-prosesi, masih masa bulan madu kan. Tapi yang seperti kita tahu, Pak Prabowo tidak sabar untuk memperbaiki negara ini. Kita rekap dari bulan Januari 2025. Bulan dimana pertama kali MBG dijalankan. Kalau saya tidak salah waktu itu 6 Januari. Sebuah proyek mercusuar yang menjadi identitas pemerintahan kali ini. Namun dalam prosesnya di bulan Januari ini ada sebuah peristiwa yang agak sedikit mengganggu fokus pemerintah ke program MBG. Yaitu kelangkaan LPG 3 kg. Bapak Bahlil Lahadalia membuat sebuah kebijakan yang berimbas kepada kelangkaan gas LPG 3 kg. Dalam kebijakan tersebut, beliau melarang penjualan LPG 3 kg di pengecer. Hal ini membuat pengecer berubah status menjadi sub pangkalan. Mungkin ini yang dimaksud beliau dengan merubah dari dalam. Berlanjut ke bulan berikutnya, bulan Februari. Kontroversi Pertamina dengan anomali oplos sana, oplos sini. Pengoplosan RON 90 dan RON 92 membuat Bapak Bahlil kembali lagi menjadi sorotan di bulan ini. Dan Bapak Bahlil seperti biasa memastikan dan meyakinkan masyarakat kalau akan ada tindakan hukum yang tegas kepada pihak-pihak yang merugikan masyarakat. Salah satu BUMN terbesar kita terkena masalah besar. Namun hal tersebut tidak menghentikan Pak Prabowo untuk membuat sebuah badan yang besar juga. Buat kami, Danantara bukanlah sebuah lembaga. Namun Danantara adalah sebuah statement kalau kita adalah bangsa yang besar. Sekarang kita masuk ke bulan Maret. Memasuki bulan Ramadan, semakin banyak cobaan yang menguji kesabaran rakyat. Memang pemerintah kita tidak henti-hentinya memberikan berbagai fasilitas ke masyarakat. Salah satunya adalah fasilitas untuk mendapatkan pahala yang lebih banyak di bulan Ramadan. Di bulan Maret ada peristiwa revisi Undang-Undang TNI. Dilanjutkan dengan tagar dan seruan Indonesia Gelap. Dan di bulan ini juga kantor Tempo diberikan kiriman kepala babi dan bangkai tikus. Rangkaian peristiwanya memang banyak di bulan Maret ini. Tapi kita perlu apresiasi program MBG yang pada bulan Maret tidak mencatat angka keracunan. Karena memang lagi puasa. Karena di bulan selanjutnya yaitu bulan April muncul laporan pertama kasus keracunan dari MBG. Kami dari Kementerian Kegelapan menyarankan bagaimana kalau setiap sekolah yang menerima program MBG ini diwajibkan untuk puasa Nabi Daud. Karena sudah terbukti puasa bisa mencegah keracunan MBG. Dengan puasa Nabi Daud, kami yakin kalau angka keracunan MBG akan berkurang sampai dengan setengahnya. Bagi kalian yang belum tahu puasa Nabi Daud itu apa, silakan googling sendiri. Lanjut masuk ke bulan Mei. MVP di bulan Mei tiada lain tiada bukan adalah Bapak Fadlizon. Hal ini terkait dengan niat beliau untuk menuliskan ulang sejarah Indonesia. Pernyataan dari beliau yang tidak kalah bombastis juga adalah ketika beliau mengatakan kalau tidak ada perkosaan massal di Mei 98. Kelihatannya memang beliau selain berat badannya yang turun drastis, empatinya juga ikut turun drastis. Di bulan Mei juga kembali lagi ada wacana kalau mamanya Pak Harto ditetapkan sebagai pahlawan nasional.
Kami dari Kementerian Kegelapan sama sekali tidak merekomendasikan Pak Harto untuk menjadi pahlawan nasional untuk saat ini. Karena yang lebih mendesak untuk dijadikan pahlawan nasional adalah Bapak Jokowi. Seperti yang kalian tahu, tujuan utama dari Kementerian Kegelapan adalah membawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 Hijriah. Dan keadaan sekarang sudah cocok, sudah tepat untuk membawa Indonesia ke era keemasan tersebut. Dan siapa lagi yang paling berjasa membawa Indonesia di titik seperti ini selain Bapak Jokowi. Hidup Jokowi. Lanjut ke bulan Juni. Di bulan ini kembali lagi Bapak Bahlil Lahadalia menjadi MVP. Kasus nikel di Raja Ampat menjadi sorotan. Yang tadinya sempat dicabut malah dilanjutkan lagi. Memang Bapak Bahlil ini sebenarnya sangat taktis. Di kamus beliau tidak ada kata mundur. Yang ada hanya berhenti sebentar untuk kemudian maju lebih jauh. Memang tidak salah beliau itu menjadi penggemar Barcelona, di mana Barcelona sangat cakap untuk mengeksploitasi pertahanan lawan. Seperti Bapak Bahlil Lahadalia yang sangat cakap untuk mengeksploitasi sumber daya alam. Bulan Juli menanggapi tagar Indonesia gelap sebelumnya dan tagar kabur aja dulu yang sempat menjadi populer kembali. Sang pionir dari kabur aja dulu yaitu Bapak Prabowo Subianto mengatakan kalau semua tagar itu tidak perlu terlalu diperhatikan. Menurut beliau, Indonesia tidak gelap. Indonesia itu cerah. Inilah Pak Prabowo. Egalite, fraternite, sorie. Di waktu yang berdekatan dengan pernyataan Pak Prabowo, terlihat Mas Gibran sedang sibuk memanen tebu. Ini menjadi salah satu momen Mas Wapres yang paling memorable. Karena mungkin kita sebelumnya kurang tahu beliau tuh sedang sibuk ngapain. Bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Banyak sekali peristiwa yang terjadi di bulan ini. Mulai dari abolisi untuk Pak Tom Lembong dan Pak Hasto, gerakan 17/8, demo Pati, dan demo mengenai tunjangan DPR. Namun, kami dari Kementerian Kegelapan tanpa mengecilkan sedikit pun peristiwa-peristiwa lain di bulan Agustus yang ingin kami jadikan highlight di bulan ini adalah sebuah film absolut cinema, yaitu Merah Putih One for All. Ketika studio film lain sibuk membuat animasi, mereka membuat animisme. Sebuah film yang mungkin tayangnya tidak lama, tapi berhasil mempersatukan untuk membahas karya agung tersebut. Sebuah simulasi mimpi demam. Merah Putih One for All akan selalu diingat sebagai salah satu film yang pernah tayang di bioskop. Di bulan September sudah jelas MVP-nya adalah Bapak Prabowo Subianto. Dengan pidatonya yang menggelegar dan membelah langit New York. Selamat Pak Prabowo. Cita-cita Anda untuk berfoto dengan para pemimpin dunia sudah tercapai. Kami sebagai masyarakat Indonesia juga bangga. Ternyata kami memiliki seorang pemimpin yang kalau di foto itu pinggir jenik. Sekali lagi, luar biasa Pak Prabowo. Hidup Jokowi. Dan di bulan Oktober, setahun pemerintahan Prabowo Gibran. Dari highlight sejak awal tahun sampai sekarang, kita bisa lihat kalau era kegelapan masih berjalan dan masih konsisten untuk visi kami, yaitu Indonesia Emas 2045 Hijriah. Dari hasil survei kami, yaitu survei kegelapan, dapat dilihat kalau 12% responden sangat puas dengan pemerintahan Prabowo Gibran dan 88% sisanya sangat puas. Oke gas.
Selanjutnya, saya akan membahas hasil surveinya dengan detail. Saya izin ambil handphone saya dulu ya. Seperti yang sudah disebutkan tadi, 12% sangat puas, 88% sangat puas, oke gas. Jumlah votingnya adalah, yang ikut voting itu sekitar 10.000 responden yang mengatakan sangat puas sebesar 1.260 orang, yang menyatakan sangat puas oke gas ada 8.835 orang. Di dalam survei ini terlihat bagaimana isu soal lapangan kerja menjadi hal yang sangat relevan. Karena tepat di samping user Instagram @okihadian22 ada @loker_samarinda_biru, di mana @okihadian22 berkata efisiensi jadi pengangguran, hidup Jokowi. Di sebelahnya loker_samarinda_biru mengatakan hidup Jokowi. Sebuah kesinambungan yang tidak dibuat-buat. Selanjutnya dari Yadi Sofyan, beliau mengingatkan kita bagaimana MBG adalah upaya kita untuk bisa bersaing dengan virus asing seperti COVID. Beliau berkata, mencoba mengalahkan pasien COVID melalui kebijakan MBG. Betapa mulianya pemimpin kita. Terima kasih Pak Prabowo. Beberapa akun lain juga menyatakan pujian-pujiannya untuk pemerintah. Yang pertama yang paling berkesan dari rekan @dirusdi adalah hilirisasi kemenyan. Ini berkaitan dengan program yang ingin dilakukan oleh Mas Wapres. Menunjukkan kalau umpamanya seorang Gibran Rakabuming Raka ada kerjaannya. Selanjutnya masih berkaitan dengan program Bapak Bahlil Lahadalia. Ini adalah orang-orang yang sudah bisa melihat udang di balik batu. Dari Mingomin, dia berkata kalau umpamanya muter-muter nyari gas LPG mengingatkanku untuk touch the grass. Hidup Jokowi. Terima kasih Bapak Bahlil Lahadalia. Dengan program Bapak yang sempat membuat gas LPG 3 kg langka, masyarakat kembali bersilaturahmi. Masih banyak sebenarnya pesan-pesan pujian lain, tapi mungkin kami ingin meng-highlight satu lagi karena waktunya cukup terbatas. Ini ada dari oplay_NP. Kemiskinan menurun, korupsi hampir tidak ada, kabinetnya kompeten semua. Terima kasih pemerintah Denmark. Kami dari Kementerian Kegelapan ingin mengucapkan selamat. Selamat kepada kita semua yang sudah bisa bertahan selama 1 tahun ini. Jangan lupa, masih ada 4 tahun lagi. Nikmati era kegelapan itu kawan. Karena dengan demikian, hanya dengan cara tersebutlah kita akan bersama menuju Indonesia Emas 2045 Hijriah.